perbuatan-perbuatan baik ditujukan untuk targetnya upah, bukan untuk diselamatkan lagi. Rajin berbuat baik itu supaya kita dapat upah. Makanya kita mengatakan di pendidik kita, ya, supaya kita rajin berbuat baik. Ini mungkin yang perlu didetailkan kembali, dipertegas. Kita yang sudah diselamatkan, kuncinya yang sudah diselamatkan, sekarang kita hanya mengejar upah itu. Tetapi kalau yang belum diselamatkan, you mau ngejar upah juga nggak bisa, orang belum selamat. Belum dapat tiketnya. Ya, ayo aja, silakan, itu benar sekali, logik banget, simpel kok. Kayak masuk nanti Yesus tanya, you siapa ini? Ya, aku. Analoginya kayak masuk ke Dufan kan, itu ke Ancol, kita dikasih tiket nih ya, bebas main apa aja di dalam ya. Gimana kita mau bebas main apa aja di dalam kalau kita nggak punya tiketnya? Kalau sudah punya tiket udah tinggal mau main apa aja kan, begitu kira-kira lah analoginya. Tadi ada pastor itu mengajarkan bahwa iman itu adalah tindakan, and itu benar, that's true. Jadi di dalam paham Ibrani, dalam worldview Ibrani ya teman-teman, semuanya ya, semua itu berbicara tentang tindakan konkret, sesuatu yang tampak. Nah, contoh nih begini, apa nih buktinya kamu tidur? Buktinya matanya tertutup, misalnya ngencesnya keluar, gitu ya kan? Nah, ada, kelihatan dia bukti nyatanya. Apa buktinya kamu marah? Misalnya mukanya memerah, hidungnya kembang kempis. Nah, itu dia, ada buktinya kelihatan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa nih bukti kita beriman? Gitu. Iman ini kan abstrak, yang bisa dilihat itu kan satu tindakan, satu bukti, benar ya, Pastor? Nah, apa buktinya beriman? Ya, betul sekali. Nah, itu tindakan. Ada sesuatu yang konkret. Makanya di dalam paham Ibrani, ya, iman atau emunah itu bukan hanya bicara tentang lompatan kepercayaan ya. Bukan lompatan iman, tetapi lompatan tindakan. Jadi tindakan itu berprogres terus. Itu sama seperti seorang atlet ya, yang terus aktif, berlari, tidak pasif. Nah, itu yang kedua. Itu kedua. And then kemudian yang ketiga, kita ini semua pendosa ya, teman-teman saudaraku. Kita semua orang berdosa. Jadi kita nggak usah merasa yang sok baik banget dari kecil sampai sekarang, kita tuh yang lurus banget ya. Kita semua nih berdosa. Oke, tetapi kalau memang kita adalah orang-orang yang dipilih atau sudah diselamatkan, ini pasti ada restorasi, ada lompatan dari tindakan itu, ada bukti nyata, pasti ada pertobatan. Itu sebagai buktinya. Makanya tadi saya di awal, at first time aku bilang, sekali selamat tetap diselamatkan, tetapi itu berlaku untuk yang sudah diselamatkan. Sama nih, kayak misalnya kita pasti pernah ya, itu pasti tahu ya, kayak akun-akun belanja kayak Shopee, TikTok, akun TikTok Shop gitu ya. Nah, ini berlaku, misalnya dibilang, ini berlaku, dapat satu nih, gratis satu gitu, ongkirnya bebas, dan segala macam gitu ya. Nah, tapi waktu kita klik, itu kita nggak dapat. Kenapa? Ternyata kita harus klaim dulu nih, kita harus dapat tiketnya, vouchernya dulu. Nah, sama nih kayak keselamatan tadi. Sekali selamat itu tetap diselamatkan. Pertanyaannya, kita sudah dapat kuponnya ini nggak gitu? Kita sudah dapat tiket keselamatan ini nggak? Kalau nggak dapat ya kita emang nggak akan masuk ke sana. Begitu kan, Pastor? Ya. Nah, simple. Jadi itu berlaku untuk orang selamat. Nah, keempat, terus ada yang nanya nih, apa sih buktinya kita ini sudah diselamatkan? Simple aja deh ya. Kalau terus sampai mati, kita terus secara kontinu berdosa terus melakukan itu terus, tidak ada perubahan, itu sudah pasti tidak diselamatkan. Jadi begini, Pastor, ada pengajaran seperti ini ya. Kalau kita maksudnya berbuat, apakah ketika perhatikan teman-teman,
sangat halus sekali, ya. Apakah ketika kita sudah diselamatkan, kita tidak bisa lagi jatuh ke dalam dosa? Jawabannya bisa. Tetapi pertanyaannya adalah, oke, apakah kita memaklumkan dosa itu? Nah, ada yang ajaran bilang begini, Tuhan kan tahu kelemahan kita, katanya. Jadi kita mau bagaimanapun, nah bahasa dia dikonversi begini, jadi kita mau bagaimanapun, Tuhan tahu kelemahan kita, daging kita ini lemah, dan roh kita nanti diselamatkan. Kemarin saya dapat satu khotbah pendeta yang bagus banget, Pastor. Dia bilang begini, perhatiin ya, katanya, kalau kita punya dosa, kita sudah mau nangis mati-matian, kita udah berusaha mati-matian, terus aja jatuh, terus tidak bisa berhenti. Perhatikan, itu bukan kelemahan, itu keterikatan. Yang namanya keterikatan itu harus dilepaskan. Lama-lama goalnya, resultansinya, kalau sudah menjadi keterikatan, orang akan menjadi pemakluman. Nah, saya kasih analogi begini. Aku punya anak nih ya, kalau misalnya dia itu berbuat satu kesalahan, ketika aku mendisiplinkan dia, seperti Tuhan ya, mendisiplinkan Adam, ya kan, mendisiplinkan manusia dalam dosa, walaupun Tuhan membuat pakaian mereka, tapi Tuhan disiplinkan, dikeluarin, gitu ya, karena ada konsekuensinya. Nah, ketika aku mendisiplinkan anakku tuh berpikir, besok nggak buat lagi lah, itu kalau anak. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada kepekaan lagi, terus dia buat, ini ujungnya pasti akan binasa, anak ini. Ketika kita dididik, selama kita masih ada intuisi, dosa itu pasti akan menteror hati kita. Secara naluri, di dalam hati kita, inside our heart, itu pasti akan menteror. Tapi ketika kita sudah tidak merasa terteror lagi dan merasa maklum akan itu semua, artinya kita tuh bukan orang yang dipilih menjadi bagian keselamatan. Ini memang orang sudah binasa. Bener ya, Pastor? Gak mungkin ada suatu kesalahan kita gak tertegur, kita kayak merasa gak enak, gak mungkin. Setiap orang, entah pun dia misalnya gak beragama atau ateis, minimal mereka tuh diberikan satu reserve, suatu perangkat hati nurani. Apalagi kita orang-orang Kristen atau orang beragama, kalau gak lebih dari itu, ini lebih parah. Berarti you belum orang yang diselamatkan. Jadi bagaimana cara membuktikannya? Satu, ketika kamu jatuh ke dalam dosa itu, apakah tidak ada intuisi atau tidak terterorkah hatimu? Kalau ada perasaan seperti itu, pasti kita akan ada niat restorasi. Tuhan pasti akan memampukan itu. Tuhan gak akan membiarkan kita. Dan kedua, lihat aja sampai akhir hidup orang. Apakah akhir hidup orang itu terus-menerus seperti itu? Kita bisa melihat diri kita sendiri, orang lain pun bisa melihat kok. Begitu, itu yang kedua.